Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairan wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah. Salawat dan salam pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan, kajian kita judulnya Adab Ikhtilaf atau Adab Khilafiyah. Ayat surat An-Nisa ayat 58 tadi sudah sangat sering, sudah sangat acok disampaikan oleh hawa ulama. Ayat ko lah mengandung ketiga prinsip syariat Islam. Di dalamnya lah ada akidah, di dalamnya lah ada syariah, di dalamnya lah ada akhlak. Ajaran Islam tu kan nan paling sederhana tu paketnya tu mesti lengkap, tak bisa beda-beda, tak bisa dipisah-pisah. Akidah, syariah dan akhlak tu paketnya paket lengkap. Segala nan dipahami, nan diamalkan, nan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mesti menyatu di dalamnya. Ada di dalamnya unsur keyakinan, akidah, ada unsur syariah, pengamalan, dan ada unsur akhlak. Akhlak itu kepatutannya, etikanya. Jadi tidak ada orang Islam do taat beragama tapi akidah hendak lurus, atau akidah lurus agama taat indah. Lai taat tapi tidak berterati, tidak mungkin dah. Akhlak itu isinya teratinya mesti satu ketiga itu. Akidahnya lurus, syariatnya benar, perilakunya mulia. Akidahnya sahihah namanya, benar, lurus. Syariatnya dilakukan. Akidah apalagi? Akhlaknya mulia. Oleh karena itu, misalnya dalam ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha itu unsur akidahnya patuh sepenuhnya. Taat itu unsur akidah, bahwa orang Islam yakin soal-soal yang terkait jo kehidupan ndak cukup jo akal, ndak cukup jo hebat, ndak cukup jo sarana duniawi, tapi penting akhirat, penting kepatuhan kepada Allah. Itu akidahnya. Taat, amantu billah, menerjemahkan kalimat amantu billah. Syariahnya di mana letaknya? Nah, letaknya itu kesatuan
bahwa hidup itu di samping akidah, di samping persoalan Allah, ada Rasul, juga ada kepentingan yang diurus secara bersama. Atau wa ulil amri minkum, ada urusan tak selesai hanya soal akidah saja, ada yang harus diurus secara bersama. Itulah pentingnya pemimpin, ulil amri minkum. Di dalam menjalihkan ulil amri minkum itu terjadi perbedaan. Nanti wajah lihat. Baru yang ketiga ujung ayat tadi. Sebelum sampai itu dijelaskan lagi. Ada masalah, kembali ke pangkal. Al-Quran, hadis, agama di atas segalanya. Itu akidah, itu ibadahnya namanya, syariatnya namanya. Kemudian ujung ayat itu yang paling indah. Kalau kamu sudah seperti itu, khairun dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah cara hidup yang benar dan itulah cara takwil, berkomentar yang baik. Itu penjelasan umum dulu dari surah An-Nisa 59 58, Bu. Nampak lo di mata 58 ya. Mengkob itu karena perkembangan kehidupan terus, kemajuan ko bukannya mundur, taruih. Pernah tak berhenti kemajuan? Tak. Dulu orang solat tak pakai tikar, kini pakai tikar. Itu yang paling tampak saja. Dulu orang musaji orang tanah, kini musaji orang. Banyak sekali kalau kita lihat betapa hebatnya perkembangan kemajuan. Pada sisi yang lain, prinsip-prinsip agama, ajaran agama itu terbatas. Sedangkan dalam kehidupan Muslim tidak ada yang tidak boleh lepas dari agama. Agama terbatas, sementara kemajuan berkembang. Caranya, maka itulah pentingnya ahsanut ta'wila, orang-orang yang bisa mendapatkan cara-cara terbaik, ahsan, takwil, di dalam menjelaskan. Takwil itu artinya menjelaskan hal-hal yang tadinya prinsip menjadi rinci, menjadi sesuai dengan perkembangan. Jadi selama ini menyangkut cara, manhaj namanya, seperti disebut dalam surah Al-Maidah 48, maka menjadi alat ukurnya fastabiqul khairat. Kalau itu menyangkut manhaj, menyangkut metode, menyangkut cara, menyangkut pendekatan, menyangkut teknik, itu kalau bahasa sekolahnya, pada konteks yang seperti itu, fastabiqul khairat, kamu berlomba mendapatkan yang terbaik di atas yang baik. Tapi kalau ini menyangkut soal akidah yang bersifat prinsip, maka rujukannya surah Ali Imran ayat 7. Kau ngaji setiap lupa. Kalau itu menyangkut kebenaran-kebenaran yang absolut, kebenaran yang tak boleh ditawar lagi, solat sebagaimana waktu nawak lakukan kau, soal akidah prinsip, maka rujukannya surah Ali Imran ayat 7. Bunyinya fayattabi'una ar-rasikhuna fil ilmi. Jangan zaigun, dua ayat dipakai di sini. Jangan menyimpang,
tapi ikutilah orang yang rasikh, yang memang memiliki keahlian dalam bidang itu, mendalam keilmuannya. Sengaja bagi pengantar ko, karena dari waktu ke waktu kehidupan berubah, ajaran agama nan terkait ko mesti lo jaleh ajaran agama nan terkait dengan cara, metode, pendekatan, teknik, strategi itu mengalami perubahan. Maka perbedaan di dalam Islam satu yang niscaya kalau bahasa sekolahnya, lah kapasti setarih berubah. Lah kapasti ada perubahan tarikh dalam hal-hal yang bersifat manhaj, metode. Kalau ditanyuan ke orang tahun 60 lahirnya, atau 60 dewasanya, ibu-ibu nan memakai mukena merah warna kok ndak boleh dek kata haram dek buya mo dulu. Tanyalah ke buya tahun 60-an gadang memakai pakaian topi cipiau tu topi olahraga pagi itu haram dek buya mo dulu. Monggo itu karena itu menyerupai pakaian orang pakaian Belanda dulu tu, bahasa rawa panjang dek buya mo haram dulu kok. Dek laki-laki berpentalon laki-laki kok kecepatan itu agarah keji ya. Begitu haram dek buya dulu kok. Bang haram karena situasinya hari itu orang Belanda dan Mekah itu nyawa orang Islam. Akhirnya buya tu bisa lah menerima perubahan. Jadi sangat banyak. Oleh karena itu kalau awak memahaminya mesti dengan cerdas. Itu yang pertama. Jadi ayat-ayat yang terkait dengan perbedaan pendapat selain soal-soal akidah itu hal yang biasa. Tapi kalau masuk ke ranah akidah baru luar biasa. Zaigun namanya bahasa agama. Kalau mendiskusikan soal akidah, potensinya dua saja. Kalau tidak masuk sase, kalau tidak masuk keluar, di luar. Tapi memahami, mendiskusikan, mengerti, menyikapi soal-soal yang terkait dengan perbedaan manhaj, itulah kekayaan Islam. Rahmatan lil alamin. Oleh karena itu setidaknya sebagai orang nan awak ndak masuk ke dalam kelompok nan memberikan keputusan dalam hal kelompok ulama, tapi awak kelompok umat, setidaknya ada sikap awak tiga. Itu yang pertama. Itu saya kaji jadi lama share tulisannya tadi. Kecuali kalau awak masuk kelompok rasikhun, orang alim, atau kelompok ulul albab, cendekiawan, atau kelompok ulama benar. Jadi tiga kelompok itu dalam agama nan diberikan mandat untuk boleh memberikan perbedaan yang terkait dengan tadi itu juga. Kalau ndaknya rasikh, surah Ali Imran ayat 7. Kalau indonda ulul albab yang pengertiannya sangat luas, Ali Imran 190. Kalau ndaknya ulama, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28 sampai. Itu dapat mandat toh. Dapat mandat untuk terjadinya perbedaan nan dalam perkembangan sejarah Islam, itulah nan disebut dengan mazhab. Ada namanya mazhab. Mazhab itu artinya pemahaman yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hasil dari mazhab itu namanya fatwa, pendapat ulama yang di dalamnya
ada cendikiawan dan ada ahlul zu'ama. Jadi dalam terminologi Al-Quran itu hanya ada rasikh, itu zu'ama, para pemimpin yang memiliki pengetahuan kuat. Tak pemimpin yang pakai eskal apa je, pakai eskal tentu punya pengetahuan, tapi punya pemimpin, pemegang otoritas, penentu kebijakan, tapi berilmu, itu rasikh nama itu. Ulul albab tu cendikiawan, pengetahuannya sangat laweh. Tidak saja bidang-bidang agama, tapi bidang apa saja. Kalau ulama memang khusus kekajian ulama, terma ulama. Jadi kalau awak tidak masuk ke dalam salah satu dari nanti go tadi, masuk umat. Umat itu orang yang mematuhi, mengikuti, mentaati daripada ajaran agama. Maka ayat dasarnya kok atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lalu kalau ada perbedaan bagaimana? Baru ayatnya. Ini nomor satu, ketika awak tidak masuk ke dalam rasikh, ulul albab, ulama. Kalau masuk ke siku terbuka kesempatan. Karena memang setiap ayat itu dikatakan, setiap penempatan ayat yang terkait dengan rasikh dan ilmu itu diberikan sekali kesempatan. Itu bedanya agama Islam yang sangat sesuai, sangat cocok dengan tempat, ruang dan waktu kapan saja. Kenapa? Islam tu di ma saja, bilo saja, josia saja akan tetap sesuai. Baam kau itu karena Islam mengatur prinsip-prinsip dasar. Sedangkan cara, metode, kependekatan, teknik, strategi boleh berubah. Maka adalah engkau boleh berubah karena memang itu ada peluang untuk itu. Maka bingung menceliak di Mekah kadang-kadang. Awak biasa solat pakai tangan di siku, kawan solat lurus saya. Bayangkan dalam soal batal wuduk saja, kalau awak fanatik cie ndak ka jadi awak tawaf dah. Awak orang Indonesia mazhab Syafi'i, wuduk batal kalau bersentuhan. Apa acara tawaf lain itu lepeh terus duduk balik. Awak temu hondoh-hondoh sinan. Pada waktu itu diizinkan pindah. Jadi selagi bisa loyal dalam satu mazhab silakan, tapi kalaulah darurat bolehlah pindah. Bangko itu karena itu hanya persoalan perbedaan manhaj. Dewasa umat jadinya. Berhebatnya itu kalau awak pikiran. Kalaulah awak benar-benar tidak bermazhab satu kali, katakanlah awak kembali kepada Al-Quran dan hadis, sulit juga. Karena kemampuan awak tidak sampai ke sinan. Dalam menjelaskan ayat misalnya, wa ankihul ayyama minkum, nikahilah segala orang marando. Bagaimana ibu? Jadi orang marando nak boleh ada harus dinikahi dan harus menikahkan. Kalau ayat itu sapotong sewa awak pahami, apalagi kalau ditambahkan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa, nikahlah berampek, cie 2, 3 ampek, boh ada. Kalau itu saya dipahami. Kalau orang tak punya mazhab itu mana saya nyoba cik. Padahal ayat kau saling menguatkan. Heboh ada Pak, ampek lo ndaknya. Tu cakap ada Pak. Itulah pentingnya ulama. Jadi orang mengikuti pendapat ulama, jangan salah orang sabana Al-Quran kok indak punya kompetensi kalau alun masuk dalam 3 judul tadi. Rasikh, ulul albab, atau yang paling tingginya ulama. Rasikh itu pakar Pak pesanannya. Ulul albab itu cendikiawan. Ulama itu nalatih puncak di segala puncak, segala tahu bahasa awaknya.
Ya walaupun anda pernah jadi ketua majelis ulama, pun nak mau nyebut ulama dah. Sebut tak ajar dah wak dah. Ndak ada yang ndak tahu ada soal ayat Al-Quran apa adanya, hadis apa adanya, barulah ulama. Awak nan salah sameknya pandai saya kawan mengaji cek lah cek saya ulama. Lawa kopiah hanya lawa janggunya. Padahal terminologi istilah ulama tu minimalnya hafal Al-Quran yo hadis-hadis sahih. Itu sebenarnya orang baru boleh diangkat ulama. Kalaupun tak kabar fatwa ya. Jadi nomor satu, lihatlah lo. Itu penjelasan umum dulu. Jadi tanya tu ilmu ko ndak batapi. Jadi sehingga dengan demikian maka awak mesti memahaminya setidak-tidaknya kalau wiko caranya kuah-kuah. Sebab kalau indah awak baik boh taruh petang bercandai, kalau awak indak punya kemampuan melihat sesuatu lalu awak berkomentar loh ambo candai petang anak SD juara 1 kelas 1 batangka jonan juara 40 sekelas 40 anak SD kan 30 40 taruhlah 30 nanyo patangkan itu soal bilangan 7 tambah 7 nang kece SD juara 30 kau 7 tambah 7 tu 7 kau ngendang dua nang kece juara 1 tu indah sampai balik batangkanya anak itu dah nak mau bertamu nah. Batangka setelah batangka awak ngadu ke guru tapi sianan salah beko dilapi 10 jorol. Anak SD awak kan lapi jorol dulu. Setelah mengadu ke guru sianannya lapi de guru. Oh ndak nan 77 nan nomor 30 nan dilapi de guru justru nambah tua kau nampak balik. Tu protes anak kau. Ambolon nang kena lapi waang dah itu nang kang lawan dah fajar aja le juara 30 hang lawan je waang lo nampak. Jadi kalau ada ulama batangka je umat itu sama je itu bandiannya. Aku ndak mau jawab petang. Ini ndak perlu diperdebatkan, itu hanya perlu dijelaskan. Apel tu bandiannya je apel lo, jangan apel dia du jo. Jadi mau nak muah dah galak perwe apa galak setan. Jadi hal-hal nang kabai boh denya kalau indak setara jan diskusi. Wajadilhum billati ihsan itu kalau setara ulama sama ulama, cendekiawan sama cendekiawan, rasih sama rasih, umat sama umat tugasnya mengikuti. Jangan diklaim awak umat merasa ulama lah. Awak ulama umat dah lah boleh. Anak saya ilmu naik bagi dah lah boleh kan. Itu nak mau jawab petang. Beko nan awak nak kena lapi. Itu awak nak kena lapi. Awak nan dia nama itu dak petik dilawan dia awak kan. Salah saya awak taruh. Itu satu. Jadi keluasan pengetahuan itu memungkinkan. Keluasan ayat sangat memungkinkan ikhtilaf. Cuba buetong bara jumlah perbedaan awak sikoko. Dalam jan kadang-kadang lain ketek-ketek saja. Soal bismillah, adonan dareh, adonan sir. Soal membaca Allahumma ba'id atau wajah, itu lingkup yang sangat apa sekali, itu sangat ibadah sekali. Soal doa iftitah tadi adalah doa tahiyatul akhir tu, doa-doa dalam ibadah tu banyak variannya tu. Ada yang baca subhana rabbil azimi saja, ada dan sekian lo panjang doanya. Wajah tu adalah tambah, itu bagian daripada fadail yang memungkinkan dan dianjurkan karena memang kehidupan Nabi yang semikian panjang dicatat satu orang. Jadi poin nomor satunya perbedaan itu selamanya menyangkut ikhtilaf, salamunan berbeda tu ulama, salamu hasil ijtihad,
tidak masalah qat'i. Masalah qat'i itu masalah nan pasti. Aqimus shalah wa atuz zakah. Selama indak itu pasti itu. Selama indak menyangkut itu hal yang biasa saja. Bahkan ada hadis rahmat saja. Oleh karena itu bertasamuh di dalam itu, bertoleransi. Itu nomor satu, prinsip memahami manhaj, perbedaan manhaj. Dalam bahasa agamanya namanya menjadikan ikhtilaf itu sebagai sebuah kenyataan dan sebagai sebuah rahmat. Nah, yang kedua, karena itulah menjadi mesti, maka di dalam segala hal awak harus lebih cukup sarana berilmu. Dan pertama bertasamuh di dalam ikhtilaf. Yang kedua berilmu. Apa maksudnya? Kalau orang berilmu, inyo bisa memahami, membedakan, memilih. Nan sadonyo ko setiap perbedaan itu pasti punya kelemahan, pasti punya kelebihan. Awak ambil contoh cie dalam masalah terkini soal menetapkan awal bulan. Lebih detail lagi soal hari raya besok. Ada nangkari raya hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Ahad, bahkan ada hari Senin besok. Jam pasangko dua ke saya besok ko ampik setidak-tidaknya. Hari Jumat lah ada nang ke solat Idul Adha. Pailah ke Papua. Jumatnya tu. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, pailah ke kampung yang kaulaan. Senin itu, mau yakin Senin itu. Jarang celila ndak bisa ada Senin itu. Di BA itu celaya Jokowi hari Minggu harus dibedakan loh. Ikut ranah agama itu ranah sebenarnya harus dibedakan dewa, bukan ranah Jokowi tak Jokowi. Itu yang makasih ayat wala yajrimannakum sana'anu alla ta'dilu i'dilu. Ketidaksukaan kamu tidak boleh merembet-rembet ke hal yang lain. Ranah perbedaan agama itu tidak ranah negara, itu ranah yang memang sejak awal lah terjadi. Itu ranahnya ranah ilmiah. Jadi orang nan solat hari Ahad bukan karena Jokowinya, tak tahu-tahu ke Jokowi itu dah. Itu perbedaannya tidak berlebih dari perbedaan manhaj. Pemerintah itu bukan Jokowi dalam artian presiden mana terus memutuskan. Nah, kau harus duduk masalahnya. Awak Sumatera Barat kau dan banyak tempat jo selalu melekatkan soal pemerintah, soal sesuatu ke pemerintah. Tapi kalau pengaturan ekonomi, ya, bukan sampai sinan paham boleh mah, paham tak? Paham betul. Paham mana? Nabat lembu jawab capek salah. Apilih konsisten, jangan talfik. Talfik tu bahasa awak jangan ikut untuk ikut dipakai konyo harus konsisten. Kalau awak memilih solat hari Ahad, yo hari Ahad sadonyo. Cialeh lo cie mazhab awak. Kalau awak milih hari Sabtu ya Sabtu sadojo, Arafahnya, aponyo, kurbannya sesuai jo aturan. Itu sebetulnya cek kata kuncinya tu. Kata kuncinya segalanya mesti istiqomah, jangan talfik syaratnya. Talfik itu jangan dicampur adukkan.
Kalau orang solatnya hari Ahad, itu artinya mazhabnya mazhab ru'yatul hilal, mazhab Syafi'i, memakai hilalnya hilal lokal Indonesia. Ndak tunduk bah persoalan orang di Arafah. Arafah siapapun orangnya tunduk lo ke negara pada waktu itu di sana, ndak di sini. Jadi lurus-lurus saja, jangan dikelok diputar-putarkan. Ketika orang di negara orang, ya menurut cara orang itu. Karena wilayah waktunya di sinan. Tidak jadi rumit dah. Apakah warga siapapun ketika awak ditampai orang tu ya seperti itu. Tak mungkin lo awak menurut cara awak kan. Nah, jadi kuncinya Pak Zul jantal fik. Dia ini bukan talfik dia. Masalahnya kan pelaksana kurban hari mundurkan pil. sholat ditampai itu dah ada hari Sabtu dan dia keyakinannya tetap berpegang pada hari Sabtu. Kalau kurban waktunya panjang sampai hari tasrik nangkah 3 walek, mundurkan, ambil nan paling nyaman. Kalau ini kebetulannya solatnya Ahad, ya kan masih panjang hari itu, bisa hari Ahad jangan didahului. Nah, jadi prinsipnya itu saja, talfik jangan dicampur adukkan. Kemudian bagaimana posisi yang keragu, tolong diakomodir, tolong diambil yang paling terakhir. Apalagi kalau penyembelihan hewan korban, ndak bisa hari ke-10, bisa hari ke-11. Tasamuh, itulah makasih tasamuh. Hanya kunci-kunci saya dalam memahami, mengikuti satu pendapat, dan di siko lama, dan di siko ringan, iko dan dia biak dan siko baret, tak boleh. Kalau baret dia tarik ke bawah, dihindari itu. Jadi tidak ada yang repot. Karena itu ranahnya itu yang mesti paham benar. Itu bukan ranahnya, ruang yang berkaitan dengan akidah, tapi sistem bagaimana melakukan sesuatu yang sifatnya boleh berbeda atau ijtihad. Jadi oleh karena itu, Iko memang tak akan berakhir tiap tahun nanti. Tidak hanya itu, kalau dikaji-kaji mana Pak Zul, Makkah itu kini pelaksanaan haji itu bagi orang tertentu banyak tak sah tuh. Karena begitu majunya pemerintahan Saudi, batehnya Mina itu sangat seperti yang dianjurkan Nabi, ya Mina sampai di bukit itu dia keluar lah weh kini. Bahkan kini manan bukit Sa'i, manan bukit apa Safa jo Marwah itu kan tak ada kini lah dah. Kalau orang alirannya sangat kareh, teks tak namanya terima tu leh. Tapi dek karena pemerintah punya kuasa dan ada dulu kaidah keputusan pemerintah itu mengikat, karena lah dipertimbangkan dek ulama, akhirnya berubah. Dahulu ndak tanggung penolakan itu. Baralawehnya Mina kini Mina Jadid, tahu Mina Jadid istilahnya? Mina perluasan. Kalau di mana kaji fikih Syafi'i tidak sah orang buka di sini namanya mabit. Tayamum kah? Kemana orang tayamum? Kalau tiap pesawat indak masuk ke dek buya awak nani duit tahun 60 tu dah tayamum ke pesawat ke kursi tu. Ndak sah tayamum ke cek buya awak tahun 60. Tapi ke cek buya tahun 2000 mau lakukan. Jadi sangat banyak. Sepertinya bertentangan, tapi itu bentuk pengembangan. Jadi tidak terjangkau dia, jadi boleh. Ya sudahlah, karena awak tidak masuk kelompok itu, sami'na, awak lama milih cek, teguh saja di sini. Tidak perlu awak bebo.
Itu etikanya, adabnya. Ambo baca kitab tentang ikhtilaf malam, ambo langsung tulis, ternyata tidak 1-2, ambo sampai cuma 3 petang. Cara-cara bagaimana ulama mengambil keputusan, bahkan para imam itu mengatakan kalau salah ambo ada nang kuat na lebih kuat, ambil na lebih kuat, tinggal ambo berata samuhnya tu. Yup. Ah. Yo. 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 Kajinya namanya matlak pak. Kamu je kaji jo cek letter. Ndak je pikiran dah. Matlak itu posisi matahari. Dulu menjawab kau tu celai. Kawak lebih dulu kata apa? Kan logika awak nak pakai itu kan. Ambo setelah dulu memang ambo sangat kareh jo. Tapi setelah mencari bana, jo mato kapalo, tentang ropong bintang tu berubah keyakinan ambo. Basis pengetahuan antara hitung-hitungan estimasi dengan konfirmasi jo ilmu, ambo tetap percaya dan jo konfirmasi. Hisab itu semata-mata perhitungan. Nah, namanya perhitungan itu kajian akademik murni yang tingkat kesalahannya bisa saja terjadi. Tapi dengan ru'yat, dengan menggunakan teknologi, tabuak putih dia. Kalau dulu ambo tak yakin ambil je, ambo juga ke hisab je. Ikut cara keilmuan ya. Setuju atau pilihan awak seorang. Tak ada tangan ikut pilihan keilmuan saja. Tetapi karena memang ikut ranahnya sidak ranah apa namanya? Ranah yang tidak untuk didiskusikan di level umat, ambo nak nyebut itu dah. Tapi kalau kau terbatas kan ada masalah dah. Artinya awak kajinya. Kalau ranahnya diskusi di tingkat ulama dan memang sama frekuensinya, saya sampaikan antara pengetahuan yang sifatnya estimasi, hitung-hitungan dengan pengetahuan yang dikonfirmasi dengan alat. Diverifikasi kata Pak orang anu diverifikasi dengan alat. Ambo percaya kena lebih verifikasi. Izinkan saja kita berbeda. Nah mesti harus sama. Izinkan saja berbeda karena ambo ndak dalam kapasitas pengambil keputusan kinilai, tapi setelah punya pengetahuan bahwa ketika pengetahuan diverifikasi dengan penglihatan melalui teknologi bahwa memang verifikasi lebih kita percayai, lebih yakin awak. Maka ambo tetap je orang kuno, tidak bisa orang modern yang sepenuhnya bersandar pada hitung-hitungan dalam konteks ibadah. Karena awak yakin itu ibadah itu mesti full keyakinan awak. Kalau separuh-separuh jadi rusak lahnya, sak namanya. Jadi kok keilmuannya dan penting etika saja. Etikanya, akhlaknya, awak akui perbedaan, lalu awak pilih di mana lagi logika awak paling terima, lalu awak sandarkan namanya ittiba, bukan taklid. Ittiba itu artinya mengikuti kepada satu pendapat ulama, tidak semata-mata alasan taklid. Taklid itu tanpa tahu alasan, apalagi kalau alasannya ta'assub. Ta'assub itu karena kelompok awak, itu salah gadang.
keputusan kaji ya, kita boleh berbeda karena itu ranah ijtihad. Di dalam mengambil pilihan, pilih mana nawak paling bisa terima dengan akal pikiran masing-masing, tapi dengan dasar ittiba, mengerti argumennya. Jangan dasar taklid mengikuti 100%, dan jangan lagi dasar ta'assub karena aliran awak, paham awak, mazhab awak, kelompok awak, organisasi awak salah dia. Itulah pokok kaji itu. Pokok kaji iya Pak Cik. Yuk. Yuk. Tinggal menggolon bola lah kecepak di dalam barang. Halo. Jangan sasek tangkok. Iko ranahnya pengajian, iko ranahnya keilmuan leko ndak ranah pengajian alo paham buat duduknya ndaknya. Mangkolah kaji untuk tingkat S2 S3 kok, tapi jemaah awak kalau jemaah S3 nampak kan. Kalau awak lah berdebat lah tu ndak jadi lah, pahami dulu duduk masalahnya. Kata Pak Zamzibar, namanya kebenaran ilmiah itu relatif. Bisa kini batu, besok salah. Itu biasa tu. Sementara kebenaran agama absolut. Mana nan kebenaran ilmiah, mana kebenaran agama. Nan kebenaran ilmiah dalam bidang-bidang keagamaan, itulah tadi yang manhaj tadi. Itulah nan tadi metode, pendekatan, cara. Tapi yang namanya kebenaran mutlak dalam agama, itulah prinsip dasar salat waktu, salat 5 waktu, berzakat 18 asnafnya, yang nyata-nyata disebut oleh Al-Quran. Itu namanya kebenaran mutlak. Haram zina, kok adolo disertasi memuliakan zina, itu sase. Itu kaji itu. Nah, inilah diskusi tadi. Dah tidak. Duduk kaji ko jalan ko difokuskan dek Pak Ketua, dek orang tua ko ba menduduknya nama nanda boleh digugat ganggu kebenaran mutlak. Itulah prinsip dasar nan tegas, jelas, lugas disebut Al-Quran. Itu namanya kebenaran mutlak. Hurrimat alaikumul maitatu, kapanpun sabdi apapun yang mayat tetap haram, yang zina tetap haram, yang melakukan pencurian tetap haram. Hukum qat'i namanya. Tapi ketikanya masuk ke hukum yang manhaj, kalau dalam Al-Baqarah, dalam Al-Maidah sampai 8 itu namanya syir'atan, yang telah jalan raya, yang telah diberikan patokan-patokan dasar. Itu sifatnya mutlak. Kalau berbeda di sinan sasek namanya, atau bahkan bisa kafir namanya. Tapi kalau itu menyangkut cara, bagaimana cara menentukan orang ini sudah sampai pada tingkat berzakat atau tidak? Inyo pegawai negeri, penghasilannya sekian sebulan, padahal nan kata itu cuman zakat itu ternak dan itu nan sekian cuman kan. Kini bawa profesi nalawe ke aikolah ulama. Yang ayat tadi fa in tanaza'tum, ketika ada perbedaan, apa orang nan seperti kau wajib berzakat loh. Ini ternak ayam, tapi ayamnya kok sekian ribu kan. Ayam tak ada dalam kategori zakat dah. Maka dimasukkan di ulama zakat perdagangan. Masuk zakat profesi. Itu kalau dalam bidang hukum. Itu namanya manhaj. Dan itu akan terus berkembang. Bara jenis yang di zakat ni Pak gini kah?
profesi zakat, pertanian, perkembangannya zakat, semuanya. Karena itu bahagian ditarik kepada ayat yang umum. Ada ayat yang umum, mimma kasabtum, seluruh yang kamu usahakan zakatkan. Misalnya yang terakhir Pak, hukum pernikahan beda agama itu syar'i haram, karena itu sudah tegas ayatnya. Tapi yang menyangkut pelaksanaan harus ada pengembangan. Jadi selama-lamanya akan tetap saja iko. Biasa tu panjang orang nomor urut 30 di ranking kau. Masa tu 7 tambah 7 sampai balik. 7 jadi yang 2 tu 7 aja kan. Ini nomor rankingnya nomor 30 sekelas tu. Kelas 30 lah isinya. Tapi kalau nalah ranking 10 besar biasa sebenarnya tu. Karena memang boleh berbeda loh. Yang perlu itu adabnya dijaga. Kalau menjadi pemimpin, hargai semua. Kalau jemaah, ya sudahlah. Apalagi kalau itu jalih duduk masalahnya. Hisab orang yang memperkirakan. Orang ru'yat perkiraan yang diverifikasi dengan penglihatan. Perintah hadis melihat, tapi ada yang menafsirkan kata melihat itu menghitung. Itu kan soal tafsir. Dia oleh karena itu tasamuh sajalah kita, selesai itu. Pastikan konsisten, istiqomah, pastikan jangan talfik. Jangan kalamak dia awak saya, nak murah di siko dan biak. Nak murah lo sinan dan biak tu dia dua-dua. Karena awak nak punya kompetensi dalam itu. Itu seluruhnya etika perbedaan. Satu kitab lo membahas tentang itu. Jadi kawe kaji ke lawe sehingga awak nyaman dehnya dalam beribadah, awak lama, komunitas pun tidak terganggu. Hebat sekali ajaran Islam, rupanya benar. Ilmu ko samo jo menggali semua, semakin digali semakin bersih airnya. Tapi kalau awak dapat air permukaan saja, dapat air limbah. Jadi belajar sajalah pada nibu. Kesimpulan pengajian awak lah difokuskan di 4 jam. Kalau itu menyangkut hal-hal yang teknis, diizinkan lah. Jadi bisa, ya silakan. Iyalah man tu mah. Tidak masalah. Tidak masalah. Dari nan nampek tadi ya, nampek mode tadi nan pasti nan ditolerir masuk ke dalam sebenarnya 2. Nan lain ko lebih kepada kelompok mukallid sebenarnya. Tapi banyak wak. Aku perlu pencerdasan. Jadi bagi kita yang menyembelih hari Ahad tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apapun keputusan masjid ini, ya dia ikut. Kalau dia nggak mau ikut, keluar. Kalau dia mau nggak, misalnya dia mau sholat hari Minggu, dia nggak mau korban di hari Minggu itu juga, ya keluar. Ini maksudnya nggak kita tetap ikut. Kan itu jadinya. Jadi tidak ada masalah di lingkungan awak, dan awak tidak ada masalah. So awak kan boleh, jangankan hari Ahad, dimundur pun sampai hari Rabu pun masih boleh kan. Jadi kau lapang sekali yo ndak masalah tu doh. Nyo hari ke-10 tu jam 2 balik malam dah berubah jam nemo itu. Kalau dalam jam masuk Indonesia bahkan sejak malam saja, dalam jam Arab saja maghrib tenggelam matahari kan, tak masalah. Yang namanya penyembelihan hewan korban itu hari nahar itu dihitung sejak tambah 6 matahari hari Arafah. Alai lurus. Tidak ada mapi muskilah, nak ada muskilah cik jo.
tetapkan saja yang solat hari Ahad silakan, yang solat hari Sabtu silakan, tapi lebih aman untuk penyembelihan hewan korban kita sarankan hari hari Ahad. Nah, itulah jangan hari K-nya, hari Ahad. Sehingga sehari Ahad itu dihitung sejak maghrib. Penghitungannya, jadi apa sudah solat atau tidak salat itu tidak ada masalah. Sebab patokan dasarnya anhar, bukan patokan dasarnya solat idnya. Tapi hari tidak sama jo hukum zakat fitrah ada. Kalau zakat fitrah ya solatnya ukurnya. Kalau itu harinya. Paham? Dan penting tasamuh dan dengan lapang hati. Semuanya ada jalan, semuanya indah pada waktunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.